di pendaftaran.gunadarma.ac.id ini ada admin yang melayani nanti di We Are Here di pojok kiri bawah ya. Iya, nih memudahkan saya langsung praktek misalnya nih bisa biar nanti kalau ada yang nanya. Oh ya, Prof, kita juga ada banyak yang nanya teman-teman Gunadarma, teman-teman saya untuk Gunadarma sebagai orang tua menanyakan mengenai ini lo kan yang mereka tahu kampus Gunadarma banyak nih, Prof. Ada yang di Depok, ada yang Kalimalang, ada yang di. Nah, apakah semua fakultas itu tersebar atau terpusat di satu kampus misalnya? Karena ini berkaitan dengan pertimbangan ekonomis, masalah tempat tinggal, jarak dan sebagainya. Betul. Nanti gimana ya, Prof? Tadi saya ada yang ketinggalan. Iya. Ketika memilih prodi, itu pasti ada juga pilihan lokasinya. Oh, ada. Kita tahu ya, ada yang di Depok, ada yang di Kalimalang, ada yang di Cengkareng, ada yang di Karawaci, bahkan ada yang di Jakarta gitu ya, betul. Salemba ataupun Kenari. Nah, prodi itu ciri khasnya Gunadarma pun ada beberapa yang memang misalnya teknik informatika dibuka di lokasi mana, lokasi 1, lokasi 2 itu ada. Nah, itu baru. Iya, betul. Nanti disesuaikan lah. Kadang-kadang faktor lokasi walaupun sekarang di era pandemi kan tidak relevan karena kan sekarang belajarnya 100% melalui daring. Tapi ya kita kan selalu berdoa. Musibah itu kan cepat berlalu. Amin. Sehingga kita saya pun kangen ya langsung ketemu langsung dengan mahasiswa di kelas gitu kangen ya. Tatap muka ya. Ya, kalau memang lokasi nantinya akan mempengaruhi tadi ya. Bahkan sebenarnya ada potongan-potongan khusus untuk lokasi-lokasi tertentu. Jadi sebenarnya Gunadarma pun selalu ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk sekarang ya. Ini kan yang lagi dibuka itu kan jalur reguler online ya untuk jalur rapot gitu ya. Kadang-kadang kita pun selalu mencermati keadaan termasuk pedoman dari pemerintah gitu ya. Jadi jalur penerimaan mahasiswa itu sebenarnya banyak ya tidak itu ya. Kan bisa aja ada yang jalur tryout. Ini tryout itu kan tapi sudah ya. Jadi beberapa peserta ikut tryout semacam latihan inilah ujian nasional kalau dulu itu ya. Ya, jalur tryout. Nanti dari hasil itu pun bisa dikonversi menjadi penerimaan mahasiswa baru gitu ataupun jalur beasiswa penuh. Tapi yang kita bicarakan hari ini adalah yang jalur online itu. Kalau tiba-tiba misalnya ada khusus ya misalnya memungkinkan nggak tes online dengan tes langsung karena saya mau memperbaiki peringkat tadi misalnya. Itu dimungkinkan. Tapi sekarang intinya adalah Gunadarma selalu taat ajas. Jadi sekarang yang dibuka ini yang sedang untuk umum itu adalah yang memang yang sekarang kita diskusikan ya. Pendaftaran Gunadarma saya melalui jalur rapot. Jalur rapot dulu ya. Ya insya Allah lah kalau tiba-tiba misalnya ya sebelum tahun ajaran dimulai ya sekitar September itu ya. Kalau tiba-tiba musibah sudah berlalu. Iya. Ternyata Agustus ternyata orang kan kadang-kadang ada yang ingin melihat secara fisik Gunadarma seperti apa ya. Insya Allah kalau keadaan memungkinkan ya kita buka dengan begitu cepat gitu ya. Tapi intinya hari ini masih ini ya. Jadi tapi kita Gunadarma akan mencermati perkembangan situasi terkait dengan pandemi, arahan dari pemerintah sehingga semua jalur tentunya sekali lagi seperti yang tadi saya katakan akan dibuka senyaman mungkin, semudah mungkin, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang sekarang pun ya dalam kondisi musibah ya tetaplah kalau yang di kampung ya tidak harus datang ke Jakarta gitu. Dengan handphone ada sinyal pun seperti yang tadi diilustrasikan tadi Bang Yuda udah nyoba sendiri kan? Iya. Tanpa harus menghafalkan prosedur bisa mengikuti kan ya. Tinggal di instruksinya diikutin aja dan kebetulan aksesnya juga sangat cepat ya, sangat gampang dan mudah aplikatif dengan handphone ya. Handphone atau smartphone. Baik Prof, kita masih tertarik dan masih banyak yang ingin saya tanyakan juga ini untuk bincang-bincang kita di Info Gunadarma hari ini. Dan kita break dulu sahabat Mega Suara dimanapun berada. Nanti kita akan kembali lagi dengan bahasan yang lainnya. Ya sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak serta Sanaka dan Kulon Progo, kita masih bersama ya di Info Gunadarma yang disiarkan langsung di 7 stasiun Mega Suara Network dan juga Radio Kulon Progo dan Kota Perak Yogyakarta. Bersama Profesor Dr. Budi Hermana, Kepala Bapsi Universitas Gunadarma, kita masih bersama. Prof, kita balik lagi nih. Tadi saya monitoring ini yang chat online ini. Yang di website ini juga nggak berhenti dari tadi nih. Ada terus tuh yang kontak yang mencari info mungkin standby itu sama helpdesk-nya. Betul. Oke, tadi juga sekilas nih saya ada bacakan dulu nih, ada yang bertanya dari Sleman Yogyakarta, ada Mas Dani ya, yang menanyakan seputar intinya adalah sistem ujian masuknya, apakah seleksi rapot, ujian masuk atau jalur rapot tryout yang lain-lain barangkali. Itu tadi sudah diulas sebenarnya, tapi boleh ditegaskan lagi nih Prof ya.
Baik, terima kasih. Jadi intinya sekali lagi Gunadarma akan membuka sesuai dengan kondisinya. Ya. Kondisi. Tetapi intinya mulai hari ini kan sudah dibuka jalur online untuk berdasarkan rapot. Tadi sekilas kita diperbincangkan sebelumnya juga membahas ada beberapa jalur lain gitu ya. Melalui tryout itu kan sebenarnya kita bekerja sama dengan dinas pendidikan ataupun sekolah-sekolah untuk yang kadang-kadang di SMA itu kan perlu latihan ya kalau untuk ujian dan sebagainya. Betul. Gitu ya. Dan ujiannya pun tetap online gitu ya. Nah itu kan nanti ada beberapa mata ujian ya tryout itu ya. Tryout itu kan cuma uji coba supaya nanti mereka ketika ada ujian katakan ujian yang terkait dengan sudah terlatih nilai akademik di era daring ini kan juga udah coba. Nah itu kan pasti ada nilai juga ya dengan karena kan itu betul-betul jarak jauhnya. Nah dari nilai itu sebenarnya bisa kita konversi juga ke situ. Tapi kan tidak seluruh Indonesia ya. Jadi artinya mungkin yang ketika itu kan ada kerjasama. Tetapi intinya adalah beberapa jalur seperti tadi yang disebut dengan tryout. Kemudian juga nanti ada apakah mungkin nggak ada yang ujian misalnya kan ada yang homeschooling dan sebagainya. Mungkin mata pelajaran kan beda gitu ya. Nanti suatu saat pun nanti Gunadarma akan beradaptasi kembali sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Tetapi yang sekarang kita pastikan dulu dengan jalur yang ini pun sebenarnya mudah, cepat dan bisa memastikan segera bahwa akhirnya tercatat sebagai mahasiswa baru di Universitas Gunadarma. Jadi fasenya kita mengikuti sesuai dengan prosedur yang disampaikan secara umum ya. Baik, sekarang alasan nih Prof, kenapa memilih Gunadarma? Pasti ada keunggulan yang akan kita capai. Ya, tadi saya sempat tadi teasernya pun mengatakan masa depan cemerlang. Kemudian juga tagline Gunadarma itu adalah bersama UG masa depan diraih saat ini. Kemudian ada juga yang bahasa Inggrisnya coloring the global future, masa depan. Nah, sekarang siapa yang menyangka ketika dulu masa depan kita ternyata seperti sekarang. Artinya dunia sudah berubah. Dan itu artinya mempengaruhi semua sektor termasuk nanti pekerjaan-pekerjaan di industri ataupun di masyarakat. Semuanya serba daring. Kita pernah ada istilah revolusi industri 4.0, society 5.0. Artinya ke depan itu masyarakat sudah berubah, industri pun sudah berubah, perusahaan-perusahaan sudah berubah. Nah, Gunadarma pun setelah tadi mahasiswa akhirnya alhamdulillah bisa tercatat sebagai mahasiswa baru mulai proses perkuliahan. Nah, tentunya kan Gunadarma pun harus siap dengan menyongsong masa depan yang sudah berubah begitu drastis gitu ya. Sehingga muncullah istilah literasi baru. Kita harus memahami data, memahami teknologi, memahami manusia ketika berinteraksi di era digital. Kemudian ada justru kompetensi baru gitu kan, bagaimana kita bekerja di era daring. Nah, bahkan mungkin ada pernah dengar istilah big data, kecerdasan buatan. Sudah macam-macam lah ya. Macam-macam. Nah, alhamdulillah Gunadarma itu dari sisi itu kan ada namanya kurikulum ya. Bagaimana seperangkat bahan kajian ataupun mata kuliah yang kita siapkan untuk prodinya masing-masing sehingga siap menyongsong masa depan yang sudah berubah begitu drastis. Nah, Gunadarma sudah mengantisipasi itu. Mempersiapkan diri di situ. Jadi semua prodi pun pasti terkait dengan masa depan yang berubah itu kita coba integrasikan ke kurikulumnya. Dan ciri khas salah satu keunggulan Gunadarma itu adalah tadi mungkin mengenai big data, kecerdasan buatan bahkan alhamdulillah Gunadarma sudah mempunyai super komputer yang canggih luar biasa. Semua prodi nanti mulai semester ini contohnya ya itu sudah akan belajar ke arah sana gitu. Sehingga tadi apapun industrinya yang sudah berubah dengan bagaimanapun cara bekerja di industri yang mungkin berubah dengan setelah musibah itu insya Allah nanti mahasiswa-mahasiswa baru pun akan mulai diarahkan ke sana. Jadi programnya senantiasa didampingi dengan perkembangan teknologi terkini. Iya betul sekali. Baik, mengenai ini apa untuk mahasiswa sendiri, kemahasiswaan sendiri ada apakah misalnya prestasi mahasiswa sendiri seperti apa apresiasi Gunadarma nih mengenai ada beasiswa kah atau program-program pembiayaan yang lain yang bisa didapat oleh mahasiswa? Sebenarnya kan apresiasi tadi kan secara eksplisit sudah saya jelaskan juga ya, semakin pintar prestasinya akademiknya baik itu kan pasti ada semacam apresiasi dari Gunadarma dalam bentuk kalau mungkin lebih mudahnya itu potongan lah. Yang artinya mengapresiasi keberhasilan akademiknya ketika di SMA, SMK ataupun madrasah aliyah ataupun yang menggunakan apa istilah itu homeschooling gitu ya. Tetapi selama kuliah pun ketika prestasinya juga stabil, tinggi, nanti ada skema-skema untuk yang namanya beasiswa untuk yang mahasiswa berprestasi. Bahkan kadang-kadang ada slot juga untuk yang katakanlah untuk yang dari sisi olahraga dan seterusnya gitu ya. Jadi sebenarnya Gunadarma ada kepedulian juga ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi.
Nah, kalau yang tadi kita bicarakan adalah apresiasi terkait dengan potongan-potongan dalam masa penerimaan mahasiswa baru. Itu tadi ya. Nanti rinciannya ada kok di belangko ketika ada hasil Muncul pengumuman, gitu ya. muncul, ya. ada potongannya Jelas, berapa. Tiap prodi kan pasti ada kebijakan-kebijakan ya. Ya. Kemudian tadi mungkin berdasarkan lokasi juga mungkin nanti ada gitu kan ya. Jadi detailnya nanti ada di Detailnya ada, email ya. semuanya Email. jelas sehingga nanti ya insya Allah lah dengan kepedulian Gunadarma untuk masalah biaya itu mudah-mudahan masa depan diraih saat ini dengan biaya yang terjangkau. Gitu. Baik, terima kasih. Jadi semangat kembali untuk menimba ilmu ya. Iya. Baik, Prof, sepertinya kita keasikan nih karena kalau mau ngobrolin Gunadarma nggak habis-habis nih. Jadi mohon maaf nih karena waktu terbatas nih, Prof. Iya. Terima kasih atas informasinya sudah. Sama-sama. Iya. Dan juga terima kasih sudah hadir hari ini, Iya. menyempatkan diri untuk hadir ya. Meskipun bisa saja kita daring ya. Iya, betul. Tapi mungkin Prof lebih sambil jalan-jalan ke Bogor lah begitu. Tapi dengan tetap protokol Kesehatan. Terima kasih Prof sudah hadir Sama-sama. di studio saat ini dan untuk sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan juga Sanaka dan Kulon Progo, terima kasih sudah bergabung di Info Gunadarma hari ini dan kita sudah bersama tadi panjang lebar bersama Profesor Dr. Budi Hermana selaku Kepala Bapsi Universitas Gunadarma. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan jangan lupa Info Gunadarma di Mega Suara setiap hari Rabu dan hari Sabtu ya. Prof, terima kasih sekali lagi. Salam sehat untuk tim Gunadarma semua. Insyaallah. Dan sekian, terima kasih sudah bergabung, sahabat Mega Suara.